Manusia adalah sosok, sesuatu yang menafsirkan sendiri. Dengan sendirinya nafsir. Jadi aktivitas berpikir itu sebenarnya aktivitas memahami, dan aktivitas memahami itu sebenarnya aktivitas menafsirkan. Ya. Apa aja kamu komentari, baik komentar positif maupun komentar negatif, baik komentar yang biasa maupun komentar yang luar biasa. Begitu tadi masuk ke sini yang bawa teh, bawa air putih, bawa kacang, saya tidak kaget. Oh biasa, memang tiap hari gitu kok. Tiap saya di sini juga dikasih kayak gini, nggak ganti sejak dulu. Nah, komentar kan, interpretasi. Kamu juga gitu, begitu masuk ke sini, wah di kelas atau nggak di masjid. Harusnya kalau ngaji itu komentar. Tidak pernah diem kok kepalamu itu. Self interpreting apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi ngaji filsafat putaran ke season kedua. Kemarin sekitar 10 sesi, sekarang masuk ke season kedua. Biar bisa mengalahkan sinetron-sinetron ini ya. Cinta Fitri aja sampai season ke berapa dulu itu? Iya. Masuk ngaji season 1 terus kan nggak seru. Biar seasonnya banyak, nanti kita potong-potong banyak. Season 2, season 3. Oke, suasananya masih Syawal. Ya, kayak takmir tadi saya juga mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah saya nggak pernah secara sengaja bikin salah pada kalian. Wong ya ora tahu, ketemunya cuma Rebo malam. Tapi kalau nggak sengaja bikin kamu sakit hati, misalnya kamu kok tehnya pakai gelas kecil, saya pakai gelas besar, ya mohon maaf. Itu bukan karena saya, hanya takmirnya aja. Oke, misalnya kok ternyata kamu jauh lebih pintar dari saya dan kamu ngerti, wah itu ngawur ini menjelaskannya, ya saya mohon maaf. Syukur-syukur kamu kan mau duet sama saya di sini, nggak apa-apa. Sekali 2 kali daripada saya sendiri yang capek ngomong. Oke, ini masih dalam sesi, meskipun sesinya ganti, tapi nuansanya masih kita ngomong nuansa alat. Kemarin kita akhiri dengan alat yang pasti-pasti, yang tegas-tegas, yang jelas-jelas, namanya logika. Hari ini kita ngomong alat untuk mengukur yang tidak eksak. Dan yang paling terkenal di dunia tidak eksakta itu adalah, mungkin pernah dengar istilahnya, namanya hermeneutika. Ya, meskipun bagi kalangan tertentu mendengar istilah hermeneutika aja sudah gatel telinganya. Dianggap hermeneutik itu barang yang bikin kacau, bikin rusak, bikin mengacak-acak pemahaman, bikin banyak image negatif tentang hermeneutik. Tidak apa-apa, pendirian pribadi, kesan, pandangan itu tidak boleh dibantah. Setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri. Dan yang bilang kayak gini juga hermeneutik sendiri. Jadi oke, yang jelas karena kita akademisi, semuanya intelektual. Meskipun bukan akademisi kampus, tapi akademisi masjid. Nggak tahu akademisi masjid itu apa. Dibikin aja intelektualis masjid. Tetap untuk setuju dan tidak setuju, kita harus ngerti apa itu hermeneutik.
Biasanya, kenapa sih banyak orang tidak senang dengan hermeneutik? Orang-orang banyak yang rancu antara hermeneutik sebagai biblical method of interpretation dengan hermeneutik sebagai branch of philosophy. Jadi hermeneutika sebagai metode cara menafsirkan Bible, dengan hermeneutika sebagai sebuah filsafat pemahaman. Hermeneutik pernah dipakai oleh orang Kristen sebagai metode untuk nafsir Bible. Bahkan sekarang juga banyak dipakai oleh orang Islam sebagai metode untuk nafsir Al-Quran. Tapi kita tidak akan mendalam di situ. Kita hanya akan mendalam pada hermeneutik sebagai sebuah filsafat pemahaman, sebagai sebuah metode untuk memahami dunia manusia, dan metode untuk membaca kayak gini loh caranya manusia memahami. Itu yang orang sering salah baca, salah paham. Makanya kalian juga kalau beli buku yang judulnya hermeneutik juga hati-hati. Kalau di rak-raknya buku-buku Islam itu pasti rata-rata hermeneutika Al-Quran. Tapi kalau di raknya buku orang Kristen ketemu juga judul hermeneutik, tapi hermeneutik Bible. Nah, kalau yang ini carilah di rak-rak buku filsafat. Jangan keliru raknya. Begitu keliru kamu mesti marah-marah nanti bacanya. Oh, ternyata Injil tuh. Mesti kamu gitu. Oke. Hermeneutik, saya tidak tahu seberapa familiar istilah ini di telinga teman-teman. Ya yang UIN mungkin sering lah dengar ini. Yang tidak UIN ya sekali dua kali pasti dengar istilah hermeneutik. Yang penting jangan ngamuk dulu ya. Karena orang Islam sekarang ngamukan. Itu yang bikin saya males itu kan gitu. Sejak dulu itu beda, itu biasa, ada. Sejak dulu MUI itu sudah berfatwa bahwa Ahmadiyah itu haram. Tapi hanya orang masa kini yang ngamuk gara-gara itu. Biasa aja. Jangan ngamukan, kamu nanti kurus loh. Sekali-sekali dibikin survei kira-kira umat Islam yang ngamukan dengan yang biasa-biasa itu mana yang lebih gemuk. Jangan-jangan yang ngamukan lebih gemuk karena dia puas bisa ngamuk. Sementara kamu yang batin tiap hari malah kurus. Tapi jangan ngamukan terus gara-gara pingin gemuk terus kamu ngamuk. Oke, kan kemarin sudah maaf-maafan ya, gak perlu ngamuk. Sampai ada yang SMS saya, di HP saya masih banyak yang tak biarin. Khususnya SMS minta maaf yang isinya lucu-lucu. Ada yang bikin puisi, ada yang ngirim gambar, ada yang kena stroke, macam-macam. Ya, karena SMS-nya kayak orang kena stroke gitu loh. Kalau tidak dikirim. Mulut tidak bisa mengucap, tangan tidak bisa menjabat, kala kaki tidak bisa mendekat, batin kena stroke mesti. Mau minta maaf, mau dadak stroke dulu ya, biasa aja minta maaf Pak, lahir batin. Tapi ya dadak mulutnya nggak bisa ngomong, tangannya nggak bisa menjabat, kasihan. Ya. Oke. Ya, saya lupa belum tak Indonesiain ya. Kamu nggak apa-apa lah. Itu Inggris gampang Pak. Jadi hermeneutik, istilah hermeneutik itu diambil dari seorang dewa Yunani namanya Hermes. Itu gambarnya Hermes. Nanti aja, karena nggak pakai sarung, jangan dibuka lama-lama. Jadi istilah hermeneutik, jadi itu kalau bahasa Inggrisnya a messenger who bring the message of destiny. Jadi seorang utusan dari dewa paling tinggi Yunani yang tugasnya menyampaikan pesan. Jadi nyawanya hermeneutik itu ada di menyampaikan sesuatu pada orang lain. Gimana caranya orang lain paham dengan pesan yang kamu bawa. Intinya di situ. Kenapa sih membawa pesan dan pemahaman terhadap pesan itu penting? Karena kita tiap hari seperti ini. Hidup kita itu paham dan memahami. Modus kita hidup itu memahami sesuatu atau tidak paham sesuatu. Itu aja intinya yang ada di pikiran kita. Maka
inspirasi dari istilah hermeneutik itu dari tokoh namanya Hermes. Hermes itu dalam bahasa Mesir ada yang menyebut namanya Unuh, ada yang namanya, kalau saya Ibn Nasr menyebut sebenarnya dalam bahasa Arab itu adalah Idris, diasosiasikan dengan Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu secara peradaban manusia sejak Nabi Adam, dia dipandang sebagai filosof pertama, orang pintar pertama di dunia. Banyak sekali teknologi yang sekarang kamu pakai, mulai baju, mulai jahit menjahit, mulai pakai sandal, itu Nabi Idris yang mereka reko. Katanya begitu, saya juga belum pernah kenalan. Ya, menarik kalau ada yang mau coba ditelusuri Nabi Idris itu. Kalau kalian belajar dunia tasawuf, Nabi Idris itu tidak mati. Jadi dia naik ke surga. Jadi gimana ya? Jadi dia itu kayak Nabi Muhammad, sama malaikat diajak Isra Mi'raj, ditunjuki surga neraka. Terus waktunya pulang, katanya, jelasnya saya nggak tahu, sandalnya ditinggal. Ya, begitu nyampe bumi, malaikat sandalnya ketinggalan. Ya wis, balik lagi ke sana. Terus di surga nggak mau balik-balik lagi ke sana. Jadi pokoknya di sana aja. Cuma dalam tradisi sufi, orang inilah, Nabi Idris inilah yang dipersonifikasikan. Sebenarnya dia masih sering berkeliaran di bumi. Kalian mengenalnya sebagai Nabi Khidir. Coba dicari. Karena itu Khidir itu tidak mati-mati ya, karena dia sudah jadi penduduk surga sebenarnya. Dia turun ke bumi mungkin dalam rangka ada tugas-tugas khusus, ada orang yang perlu dibimbing dan seterusnya. Hampir semua sufi besar itu pasti pernah dibimbing, paling tidak pernah bertemu sekali dua kali dengan yang namanya Khidir, yang dalam bahasa Yunani disebut Hermes, dalam bahasa Mesir disebut Unuh, dalam banyak nanti. Cari aja, belajar. Saya ngerti gini-gini karena sekarang saya ngajar tasawuf falsafi di Usuluddin. Kalau ada yang nganggur silakan masuk kelas, tidak apa-apa. Gak apa-apa, di kampus cari aja jadwalku pas tasawuf falsafi. Oke. Ya, kalau ilustrasinya orang Yunani seperti itu, karena digambarkan kakinya harus ada sayapnya biar bisa terbang, karena dia menyampaikan pesan kemana-mana. Itu tak tulis di situ komentarnya kelompok Bahai. Bahai itu awalnya sebenarnya kelompok Islam, ajarannya dianggap menyempal, terus berdirilah namanya agama baru, namanya agama Bahai. Itu kayak Ahmadiyah, mungkin Ahmadiyah sudahlah jangan pakai Islam, kamu kalau kayak gitu berarti agama baru. Nah, kalau orang Bahai siapa takut ya, kalau mau disebut agama baru sebut aja agama baru, tidak apa-apa, tidak ada masalah, cuma nama, itu Bahai. Sehingga ada agama namanya Bahai. Tokoh Bahai, Bahaullah ini termasuk yang concern dengan Hermes, Nabi Idris. Katanya Bahaullah itu, Idris itu adalah the first person who devoted himself to philosophy. Jadi dia orang pertama yang menyerahkan dirinya, orang yang mengabdikan dirinya untuk filsafat. Some called him also Hermes, dan seterusnya. Itu cuma biar kenal aja dari mana istilah hermeneutik itu. Jadi dari Hermes kalau di Yunani, kalau Islam kenalnya Idris. Nanti Syed Hussein Nasr banyak ngomong tentang Hermes dan Idris ini. Oke, kita tinggalkan sejarahnya. Orang pertama sebenarnya yang pakai istilah ini untuk dunia akademik resmi, formal, itu Aristoteles. Jadi Aristoteles itu kan yang ngarang logika, tapi juga nulis puitika, tapi juga nulis, pokoknya segala cara memahami dirumuskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang terkenal namanya Organon. Nah itu diantaranya ada, dia juga nulis risalah judulnya Perihermenians. Jadi untuk memahami dunia-dunia yang melibatkan bahasa, melibatkan puitika dan seterusnya. Nanti kamu cari sini. Di internet banyak, cuma pakai bahasa Inggris. Tulisannya Aristoteles. Oke. Jadi
pada awalnya hermeneutik itu adalah the process of bringing to understanding. Apa sih hermeneutik itu? Proses pemahaman. Ini harus dibahas karena pemahaman itu tidak eksak, tidak 1 tambah 1 2, dan melibatkan language, melibatkan bahasa. Dan bahasa ini luar biasa. Manusia tidak bisa hidup tanpa bahasa. Kamu tidak akan bisa berpikir tanpa bahasa. Itu disebut ada to say, to explain, to translate. Mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menerjemahkan sesuatu, itu pakai bahasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati sendiri, diam-diam perhatikan isi pikiranmu. Ketika kamu mikir kan pakai bahasa. Mikir ya, kenapa ya aku kok kayak gini? Kenapa itu kan bahasa? Kayak gini itu juga bahasa? Nggak ada. Semua yang di luar bahasa berarti kamu belum paham dan kamu nggak bisa mikir. Aktivitas berpikir itu pasti bahasa. Makanya bagi filosof eksistensialis Heidegger, bahasa itu dianggap rumahnya being, rumahnya ada. Orang nggak bisa hidup, dasar eksistensimu ada di bahasa. Makanya orang-orang postmodern itu sangat serius dengan bahasa. Meskipun pengalaman saya, filsafat bahasa itu filsafat yang lebih jelimet dibandingkan filsafat yang lain. Karena memang agak rumit prosesnya. Nah, nanti siapa tahu nanti kita panjang-panjang lama-lama ketemu dengan filsafat bahasa. Oke, apa sih yang jadi dari zaman klasik? Sebelum kesini saya cerita dulu. Dari zaman klasik, dari era Aristoteles dan kawan-kawan, kemudian orang lebih tertarik dengan logika daripada cara berpikir yang agak relatif model hermeneutik. Sehingga logika jaya, filsafat jaya, termasuk di era abad tengah. Di era abad tengah ketika agama-agama besar muncul, bahkan agama dan wahyu pun dianalisis pakai logika, sehingga melahirkan namanya teologi. Era tengah habis, datang era modern. Orang modern terlebih lagi sangat terpesona dengan rasionalitas, dimulai dari Descartes dan seterusnya. Sehingga modern melahirkan peradaban saintifik yang luar biasa dengan basis logika, dengan melahirkan modernitas yang kamu kenal hingga hari ini. Bahkan kamu sekolah dan kuliah sampai seperti ini, itu sebenarnya kan basisnya logika, basis pasti. Meskipun ilmu usuluddin kah, ilmu sosiologi kah, antropologi kah, sebenarnya basisnya satu, logika. Nah, baru di akhir-akhir modernitas, ketika ada perkembangan-perkembangan baru, kesadaran-kesadaran baru, orang melirik hermeneutika lagi. Nah, apa aja perkembangan terbarunya? Yang pertama itu teori evolusi. Pelopornya Darwin dan kawan-kawan, yang bilang bahwa manusia itu asalnya dari kera. Kamu boleh tidak setuju, tapi diakui atau tidak, di antara semua binatang, kita memang paling mirip dengan kera. Kamu nggak perlu ingkar loh. Diakui atau tidak, yang mirip loh. Jangan komplain. Ya, jadi dan itu dibuktikan secara ilmiah oleh Darwin. Mulai bentuk rahang, konstruksi kerangka, tulang-tulang, semuanya itu ya memang mirip. Teori evolusi. Dan teori evolusi ini merambah tidak cuma dunia biologi. Nanti kemana-mana teori ini jalan. Orang mulai muncul kesadaran progres bahwa segala sesuatu itu berubah, tidak statis. Psikologi akhirnya terpengaruh, dunia, bahkan agama pun terpengaruh. Nanti kamu cari buku-buku banyak evolusi rohani, evolusi spiritual. Itu kan meskipun nggak setuju dengan monyetnya Darwin, tapi kan evolusinya dia setuju. Ya. Jadi pengaruhnya besar. Teori evolusi memunculkan ide bahwa
segala sesuatu itu berubah dan berkembang. Mungkin dulu dari monyet kecil terus jadi monyet besar, terus jadi monyet besar bulunya rontok terus jadi kamu, kan gitu logikanya Darwin. Mungkin dalam banyak hal kita juga begitu. Psikologimu kan juga begitu, dari anak kecil, anak remaja dewasa, terus dewasa beneran, terus tua, terus kanak-kanak lagi. Cara berpikirnya orang tua kan kayak anak kecil lagi. Tapi itu evolusi, berubah. Dulu A, kemudian jadi B, kemudian jadi C, kemudian jadi D. Kan kita begitu, physically maupun psychologically. Dulu kamu kecil secara fisik, sekarang sudah besar-besar. Kalau saya konsisten, kamu kan enggak, harus gede-gede dur-dur. Kalau saya istiqomah. Tidak setuju teori evolusi tidak apa-apa, karena aku tidak berevolusi. Oke, jadi ini berpengaruh. Orang muncul kesadaran iya ya, berarti apa-apa itu tidak bisa dengan parameter yang sama. Karena kemarin mungkin parameter A relevan, sekarang mungkin tidak relevan lagi. Dengan parameter hari ini Jokowi itu luar biasa, tapi 4 tahun lagi, besok 2019 mungkin nggak luar biasa lagi. Mungkin ada banyak orang yang kayak Jokowi, sehingga dia kalau nyalon presiden 2019 bisa nggak jadi. Nah itu bisa kayak gitu. Parameter manusia selalu berkembang. Dulu kamu senengnya luar biasa dengan Soeharto mungkin, tapi sekarang bencinya luar biasa. Dulu ketika SBY baru muncul, kamu SBY pokoknya jos, mungkin gitu. Tapi sekarang ada SBY, presiden kok menyanyi misalnya. Ada evolusi pemahaman, ada gradasi pemikiran, gradasi pandangan. Nah, itu pandangan terbaru, bikin orang, iya ya kalau kayak gini apa ya pas pakai logika yang 1 tambah 1 2. Nah itu orang baru berpikir ke sana, karena ada progres. Kalau logika kan konstan, konsisten, selalu begitu. Tapi kok dunia manusia nggak gini ya. Yang kedua sebenarnya agak dekat dengan teori evolusi adalah humanisme. Ketika manusia dan segala kepentingannya jadi pusat, ini mempengaruhi cara berpikir. Kalau dulu orang berpikir melihat manusia sebagai bagian dari alam semesta, tapi begitu humanisme, antroposentrisme dibalik sudah. Manusia pusatnya, alam itu untuk kepentingan manusia. Ini yang mencoba dibalik lagi mati-matian oleh kelompok-kelompok ekolog, orang-orang yang peduli lingkungan, memposisikan manusia hanya sebagai bagian dari alam. Dia bukan penguasa alam. Tapi humanisme jadi poros perkembangan modern dan postmodern. Dan ini memicu cara berpikir logika yang iya ya, logika kayak gitu pas untuk manusia. Manusia itu bisa merekayasa apa saja kok. Kadang-kadang kamu jelas-jelas salah juga bisa kamu atur kalau pakai logika. Ya caranya yang salah tetap benar. IP-mu jelek aja kamu kan bisa cari 1001 alasan kalau ditanya. IP jelek bukan jaminan masa depan. Alasannya kan mesti kan padune IP-mu elek. Nasib kita tidak ditentukan oleh IP. Itu munculnya belakangan karena kamu duluannya sudah IP-nya jelek. Ya, logika kan gitu. Kamu cari-cari argumen, cari-cari alasan yang pas. Yang ketiga, sejarah yang kritis. Sejarah kritis itu orang belakangan baru sadar sebenarnya sejarah itu diceritakan, sejarah itu diungkapkan, itu versi yang mengungkapkan. Dan yang mengungkapkan itu biasanya punya kepentingan yang macam-macam, nggak selalu sama dan nggak selalu baik dan bagus. Zaman kamu kecil, saya dulu kecil itu wajib nonton film G30 SPKI. Oh itu bencinya setengah mati dengan yang namanya PKI itu. Karena didoktrinasi luar biasa sejak kecil tentang apa itu PKI. Tapi semakin besar, semakin iya ya, mungkin PKI memang salah dan jelek dan saya nggak setuju, tapi ya nggak segitunya lah. Nah itu kan berubah sudah. Kenapa? Ada kesadaran kritis. Ada bagian-bagian dari sejarah yang dilebih-lebihkan, ada yang ditutupi, ada yang dihilangkan, dan seterusnya. Kamu sendiri kan cerita sejarahmu kan juga nggak full. Nah itu orangnya baca harus kritis. Bagian yang jelek-jelek mungkin nggak bakal menceritain.
Ya kan? Ya kuliahnya lancar Pak. Ya kan? Padahal kamu seminggu bolos seming telu. Tapi gak ditakoni bapak lancar Pak, tenang aja. Untung bapakmu gak ngerti sejarah kritis. Iya. Tenang, ini mesti gitu. Coba dicek dokumen ujianmu mana anunya. Coba nonton lembar jawaban ujian atau baru ngerti absenmu berapa. Sejarah kritis. Ketika orang cerita, ketika orang ngomong sesuatu, itu biasanya ada yang ditutupi, ada yang dilebihkan, sesuai kepentingannya sendiri. Oke, dan yang terakhir kesadaran logosentrisme. Kesadaran logosentris itu kesadaran bahwa setiap orang itu terikat oleh logosnya masing-masing. Logos bisa ada yang mengartikan bahasa, ada yang mengartikan nalar, ada yang mengartikan pola berpikir, monggo lah. Maksudnya sama. Way of thinkingnya, cara berpikir, cara bernalar, pola menganalisis itu biasanya kamu sudah sentris. Sentris itu sudah terpola, sudah punya gaya sendiri. Yang setiap orang tidak sama. Kalau zaman dulu, pikiran-pikiran awal sebelum postmodern itu kan orang belum sadar logosentris, makanya terus debat luar biasa tentang satu hal. Awal Yunani aja orang ini alam semesta dari apa ya? Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari 4 unsur, ada macam-macam. Merasa mencari satu yang benar, padahal mungkin semuanya bisa benar. Orang sekarang sadar, oh iya ya, ternyata setiap orang, mungkin setiap kelompok orang juga, dia punya logos sendiri-sendiri. Logosnya orang Amerika mungkin beda dengan logosnya orang Indonesia. Logosnya mahasiswa UIN mungkin beda dengan logosnya mahasiswa UGM, UNY, UPM, UPN, UPN, dan seterusnya. Masing-masing punya cara bernalar yang khas. Sehingga mungkin rasional menurut kelompok A, tapi tidak rasional menurut kelompok B. Kalau parameternya logika dan rasionalitas, mungkin seperti hari ini, benturan luar biasa. FPI mukulin orang, dia punya rasionalitas sendiri. Dibandingkan mukul yang tidak seberapa, jauh lebih berharga hilangnya kemaksiatan. Logis, ya kan? Kalau kamu kan logikanya terus beda sama dia. Ya enggak dong, kemaksiatan memang harus hilang, tapi caranya nggak boleh gitu dong. Nah kan itu. Masa pakai mukul-mukul, nggak bisa bos selain mukul-mukul. Logikamu begitu, tapi dia punya logika sendiri. Alam cuma mukul aja, besok dipukul kan sudah nggak terasa, tapi kan maksiatnya hilang. FPI, ya kan? Jadi logosentrisme. Setiap orang punya nalar sendiri-sendiri. Yang pacaran sambil kuliah bilangnya loh, kalau punya pacar itu mendukung kuliah. Kuliahku lebih semangat, lebih itu. Logosnya begitu. Yang nggak punya pacar beda lagi. Ya enggak lah, kalau punya pacar ya kuliahnya mesti terganggu lah. Ya kan? Ya. Logosnya beda-beda. Yang rasional, dua-duanya rasional. Tapi kamu harus membaca kebalik bahasanya. Orangnya siapa dulu yang yo pantas dia nggak punya pacar. Bilangnya begitu, logosnya kayak gitu, kan gitu. Kan di kelas saya sering menyontohkan kan, biasanya mahasiswa baru yang baru turun gunung dari pesantren, begitu masuk kota kan bingung luar biasa, lihat kemana, astagfirullah, mahasiswa kaget luar biasa. Apalagi masuk ke sini, wah ada ngaji dulu, ustadznya kok tidak pakai kopi ya. Malah itu luar biasa, masuk sini masih bingung luar biasa. Katanya ngaji, kok isinya santri ini pada makan, kiai ini nggak makan, tega sekali. Mana adabnya sama ustadz itu? Ah itu gue mesti bingung luar biasa dia. Kenapa? Logosnya beda sama kita. Dia punya cara berpikir yang beda. Maka perkembangan terbaru memunculkan ada kesadaran logosentris. Wah, ini setiap orang nalarnya beda-beda. Cara menanggapi masalah juga beda-beda. 4 ini nanti memicu orang kemudian, ya kira-kira alat apa ya yang bisa membaca yang beda-beda kayak gini ini. Nah, dari perkembangan terbaru tadi lahirlah 3 asumsi besar yang sekarang masih
mendominasi dalam tradisi filsafat postmodern? Yang pertama, antroposentrisme. Jadi antroposentrisme itu manusia sebagai pusat. Ini sebenarnya diawali dari modern. Era modern itu sudah antroposentris. Tapi postmodern juga antroposentris, tapi dengan pemaknaan yang berbeda. Sebelum antroposentris, orang kenal teosentris. Itu abad tengah. Teosentris itu apa-apa serba teos, serba Tuhan. Jadi kalau ada orang, ada apa-apa, dalilin di ayatnya mana. Nah itu paradigmanya adalah paradigma teosentris. Apa-apa maunya Tuhan. Sebelum itu tadi Yunani itu paradigmanya kosmosentris, serba alam. Manusia pun dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Nah, hari ini orang antroposentris. Peradaban ilmiah hari ini dikembangkan dengan sangat melihat kepentingan dan kebutuhannya manusia dalam aspek apapun. Jadi asumsi pertama adalah antroposentris, manusia sebagai pusat. Kalau bahasa filsafatnya homo mensura, manusia adalah ukurannya. Jadi ada apa-apa dihitung dari kepentingan manusia. Yang kedua, progresivitas, perkembangan, kemajuan. Progresivitas itu kan meniscayakan dinamika, ada perubahan. Orang itu progresif, cara berpikirnya berubah. Orang kampung zaman dulu dengan orang kampung zaman sekarang sudah beda sudah. Saya baru ngerti KKN. Zaman dulu saya KKN itu, begitu masuk kampung, itu orang kampung senengnya luar biasa didatangi mahasiswa-mahasiswa. Semuanya bodoh, nawari mampir, nawari makan, nawari. Bahkan harusnya bayar living cost sama orang kampungnya, udah usah mas, ini buat apa, kita seneng sudah ada di sini. Nah sekarang sudah progres. Ya. Begitu kamu masuk kampung kan sudah ditanya, berani bayar berapa mas? Mau ke sini, sih itu sudah beda, ada progres. Jadi orang kalau bilang sekarang orang desa itu cenderung gotong royong, rukun, saling membantu. Kalau orang kota itu cenderung egois, individual. Nah, sekarang ada progres. Orang desa sekarang egois, individual banyak, pertimbangan ekonomi banyak. Kebalikannya, orang kota sekarang banyak yang gotong royong korupsi, gotong royong. Ya, jadi saling membantu, saling melindungi. Orang kota kan sekarang gitu. Koncone korupsi ya ditutup-tutupi. Ya, itu saling membantu. Kayak orang desa zaman dulu. Ada perubahan, ada dinamika. Jadi kalau ada kok korupsi berjamaah, bilang aja dia deso itu. Ya kan? Katanya cirinya orang desa kan gitu, rukun, saling membantu. Kalau ada temenmu kok ujian kok saling nyontek, saling bantu, itu ciri-ciri orang deso. Katanya desa kan gitu. Progresivitas, ada dinamika. Terus macam-macam. Hidupmu juga progresif kok. Bahkan progresif hitungannya nggak cuma bulanan, tahunan, kadang mingguan, bahkan harian. Kemarin apa, sekarang apa, bisa juga begitu. Dan yang merubah apa? Lingkunganmu dan aktivitasmu sendiri setiap hari. Dulu kamu terbiasa ngaji itu ya cuma dengerin orang ceramah sampai ngantuk-ngantuk, bisa 2-3 jam. Begitu kamu dapat lingkungan, ternyata ada ngaji yang di kelas, nyantai, dapat minum, dapat snack. Pikiranmu berubah sudah. Kalau ada ngaji yang cuma dengerin sambil ngantuk, males. Mesti gitu. Kalau dulu kamu masih mau yang gitu-gitu, sekarang alas. Ada progres. Tidak tahu progres ke arah yang baik atau yang jelek, tapi pasti ada progres. Dan yang terakhir, kesadaran pluralitas. Kesadaran bahwa ya orang itu macam-macam, lingkungan itu macam-macam, kondisi itu macam-macam, dan tidak bisa diseragamkan. Zaman dulu orang berusaha menyeragamkan. Pokoknya yang paling benar ini, yang paling benar ini, selalu begitu. Maka para filosof bersaing,
dengan teorinya masing-masing. Oh, intinya hidup itu adalah proses sejarah, katanya Hegel. Sementara bagi Descartes, oh intinya hidup itu adalah kesadaran diri yang rasional. Semuanya ingin dianggap benar. Padahal mungkin benar semua, hanya beda perspektif. Belakangan orang sadar terhadap pluralitas. Oh iya ya, orang itu beda-beda. Apalagi ada teknologi informasi yang luar biasa. Kamu jadi ngerti, oh ternyata hidup itu gak cuma seperti yang tak jalani. Masih ada macam-macam alternatif yang beda-beda, yang gak sama. Selera, kesenangan, kesukaan, cara berpikir, cara menanggapi masalah, cara menanggapi persoalan itu beda-beda. Kesadaran pluralitas ini membangun peradaban hari ini. Kalau kalian dengar isu-isu multikultural, multiperspektif, multidisiplin, multidimensi, itu lahir dari asumsi-asumsi ini. Asumsi dari kesadaran bahwa hidup itu plural, macam-macam. Situasi dan kondisi menentukan. Sejarah hidup masing-masing orang, masing-masing kelompok orang juga menentukan. Dengan 3 asumsi besar ini, nanti lahirlah hermeneutik. Ini nggak saya baca, ini sebenarnya historis. Ada beberapa tokoh filsafat sebelum lahir hermeneutik modern yang merintis cara berpikir hermeneutik. Misalnya Vico, Spinoza, Luther, Meyer, Ash, Wolff, Kant, fenomenalisme, Wittgenstein, picture theory, dan language game, dan seterusnya. Yang tertarik silakan baca di buku-buku. Kalau tak jelasin satu-satu, kamu nanti puyeng. Ada saatnya kita ketemu orang-orang itu nanti. Kalau ini sudah sampai season ke berapa ya? Season ke 25. Iya, karena saya pokoknya untuk ngaji filsafat saya melangkahnya harus pelan-pelan. Tidak tak sikat di teori-teori besar. Karena begitu saya masuk ke teori besar, kamu pasti puyeng. Apalagi yang basisnya bukan filsafat. Saya tahu problemmu banyak, masa tak tambah problem filsafat? Ya, daripada gak nyantol, saya melangkah pelan-pelan. Jadi mulai, padahal ini sudah pertemuan ke-10 kan kamu pelan, baru belum tak kenalin teori-teori besar dan tokoh-tokoh besar. Menurut saya lebih kita bangun landasan dulu yang kuat. Nanti kalau sudah ketemu, jadi setelah ini kita baru masuk ke metafisika, ontologi, baru tak kasih dasar-dasar. Kalau ini alatnya, jadi pelan-pelan. Ini di skip aja. Nanti ya kan bisa kamu copy ini. Yang tertarik cari sendiri di buku-buku. Nah, kenapa sih kemudian perkembangan baru dan asumsi-asumsi tadi memunculkan hermeneutika modern? Karena modernitas ketemu namanya anomali-anomali. Anomali-anomali itu kesulitan-kesulitan baru yang tidak bisa dijawab oleh paradigma modern. Yo, formalnya di situ saya sebut ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam itu banyak yang tidak bisa menjawab problemnya manusia. Ilmu eksakta ya karena eksak dia rumusannya logika. Dan karena logika, biasanya logika itu orang berpikirnya hitam putih. Antropologi misalnya, antropologi itu kan ngomong budaya. Begitu pakai logika yang eksak, yang hitam putih, ini bisa rumit. Ada terus kamu bilang ada peradaban maju, ada peradaban terbelakang, kan terus gitu. Karena harus ada hitam dan putih. Yang maju itu kayak Amerika, yang terbelakang itu kayak Indonesia. Buktinya gampang. Begitu masuk kelas, mesti yang datang duluan duduknya di belakang. Mesti. Itu salah satu ciri peradaban yang masih terbelakang. Oke. Ya. Jadi nggak bisa peradaban itu. Kamu kan merasa saya itu lebih beradab loh daripada orang Irian Jaya yang cuma pakai koteka. Saya lebih maju. Kan kamu merasa gitu. Padahal mungkin dia punya logo sendiri.
Saya dulu pernah ke Jambi, yang apa, nemenin aja, ada teman yang penelitian di masyarakat Dayak. Jadi ada suku tertentu yang apa, tidak pakai tutup tubuh bagian atasnya. Jadi kalau yang perempuan itu kan kelihatan luar biasa. Iya, tidak tega harus cerita. Ya. Jadi, itu begitu saya ke sana kan mesti merasa, orang sini peradabannya kok gini ya, mending Islam ditutup semuanya, masa dia. Tapi kalau kamu berani membandingkan, ayo bandingkan tingkat pelecehan dan perkosaan di sana sama di Jawa, yang kamu merasa beradab, ya kan? Orang sana itu biasa aja, lihat kayak gitu ya biasa, kayak lihat gini-gini. Cuma yang paling pendatang meneliti kayak saya itu yang tiap hari, iya, tiap hari ambil nafas besar. Oke. Ya kan, kamu merasa lebih berat, padahal mungkin mereka jauh lebih beradab dari sisi tertentu. Orang Arab mengubur anaknya hidup-hidup, tidak beradab sekali. Tapi tiap hari kamu di sini yang aborsi itu berapa? Coba dihitung di Jogja. Bahkan di lampu-lampu merah saya kan dipromosikan, telat datang bulan hubungi 081 dan seterusnya. Iya kan? Itu kan dengan namanya promosi untuk ngubur anak hidup-hidup itu. Orang Arab mending masih milih yang perempuan aja. Orang sekarang perempuan laki-laki dikubur kabeh. Iya. Dulu mending dikubur baik-baik, meskipun dikubur memang. Orang sekarang dibuang ke sapi tank, dibuang ke lebih sadis. Siapa merasa kamu merasa peradabanmu lebih tinggi, padahal mungkin lebih. Iya, itu jadi parameter-parameter kayak gini nggak bisa kalau kamu pakai logika yang eksak. Apalagi untuk dunia aspek yang kualitatif, iyalah kamu lebih cakep karena make up, tapi yang kualitatif kan nggak bisa diukur, nggak bisa dibandingkan. Dunia yang dibalik yang fisik itu kan nggak bisa. Padahal peradaban dan budaya manusia itu kan, fisik itu kan hanya salah satu variabelnya. Banyak variabel yang lain yang tidak fisik, yang ini nggak bisa diukur secara eksak. Cakep dan tidak cakep, cantik dan tidak cantik, itu susah kamu mengukurnya kan. Cakep mana antara sopo yo, Tukul sama Sule misalnya, kamu kan bandingin kira-kira cakep dia, kamu kan kesulitan luar biasa. Mana yang lebih cakep? Kan susah kan kamu. Setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri. Mungkin pernah tak ceritain, kalau di selera tentang perempuan aja, orang Asia dengan orang bule dengan orang Afrika itu sudah beda-beda. Kamu kalau lihat bule beneran di depanmu dekat sekali, mungkin kamu tidak enak ternyata bule. Kulitnya merah, ya kan? Kamu kayak lebih bule, wae. Kamu mungkin gak seneng dengan kulit-kulit putih merah kayak bule itu. Kamu sukanya kan coklat-coklat sedikit lah yang penting. Kan gitu. Orang Afrika juga gitu, lihat kulitmu yang coklat itu enggak lagi kulit mateng gak mateng, mentah gak mentah. Dia lihatnya yang keren gitu loh, yang hitam segera gitu. Orang Afrika itu suka kulit yang hitam, tapi hitamnya yang mengkilat. Jadi yang kalau kayak kamu yang kulitnya hitam pas lagi push up, itu mengkilat kulitmu. Orang Afrika suka yang gitu ya, bukan hitam yang kusam. Dia suka bibir yang, dia nggak seneng bibirnya orang Barat atau orang Indonesia yang merah, itu dia nggak suka. Dia malah jijik kalau lihat bibir tipis kok merah, itu dia jijik. Dia sukanya bibir itu yang tebel, hitam, radial lah pokoknya. Supaya anti slip. Oke. Iya. Jadi ngomong apa? Ya, dan yang kayak gini-gini kan tidak bisa diukur secara eksakta pakai ilmu, apalagi dibawa ke laboratorium. Ciri-ciri orang cantik adalah tidak bisa. Dan itu yang bikin bingung, gimana ya ngukur yang
kualitatif yang tidak bisa diukur itu. Yang sifatnya subjektif, masing-masing orang punya selera gaya sendiri-sendiri. Orang Cina itu kalau makan tahu yang masih enak dia nggak suka. Sukanya tahu yang sudah baunya nggak enak itu. Dia seneng tahu-tahu yang sudah, nah itu kan susah kamu membayangkannya ya. Kadang-kadang kamu lihat orang Irian Jaya, kadang ngambil ular itu ya dan langsung dimakan. Itu kan susah. Nah, maka terus orang terus jadi kemurungsung. Apa bahasa Indonesianya kemurungsung itu? Beda, tergesa-gesa itu ke susu. Tapi kalau kemurungsung itu terlalu dini. Pengen cepet, gitu. Pengen cepet nang ketemu, pengen cepet nang itu, kepingin segera dapat metode yang bisa mewadahi ini. Apalagi berhubungan dengan agama. Itu yang bikin tradisi Bible terus senang dengan hermeneutik. Dan hari ini banyak kelompok tertentu umat Islam juga suka dengan hermeneutik. Karena agama juga kualitatif sekali. Yang benar mana, yang salah mana, susah sekali kamu mengukurnya. Banyak hal-hal yang subjektif. Tidak bisa yang kelihatan jadi parameter. Ya meskipun orang-orang kampung kan Islam itu yang penting sembahyang kan. Tapi kan sebenarnya bukan, itu enggak satu-satunya parameter. Koruptor juga semua sholat, juga haji, bolak-balik malahan, umroh juga bolak-balik. Tapi kan itu tidak parameter. Gimana ya cara mengukur religiositas, spiritualitas? Maka terus orang melirik, apalagi yang dihubungkan dengan teks. Teks dari masa lalu dibawa ke masa kini, termasuk teks kitab suci. Kira-kira pemahamannya Imam Syafi'i masih relevan nggak hari ini? Oh itu susah. Pemahamannya Imam Malik masih relevan nggak hari ini? Pemahamannya Imam Hanafi masih relevan nggak? Oh itu kan mengukurnya nggak bisa sembarangan. Kalau pakai logika ya mau ikut Imam Syafi'i apa enggak? Mau ikut Imam Malik apa enggak? Kalau enggak ya sudah. Kan cuma itu kalau logika. Dan usul fikih itu dibangun berdasarkan logika. Ulumul Quran itu dibangun berdasarkan logika. Parameternya kan parameter eksak. Ini mutlak, ini muqayyad, ini muhkam, ini mutasabihat. Padahal mungkin ini ayat muhkam tapi bisa juga mutasabihat loh. Ini ayat mutasabihat tapi bagi orang tertentu maknanya jelas. Ya kan? Misalnya barang siapa mencuri, potonglah tangannya. Ini tegas sebenarnya ayat, tapi bisa juga sebenarnya ayat mutasabihat. Definisi mencuri kayak gimana? Terus ukurannya mencuri sampai harus dipotong tangannya apa? Di situ aja kan terus rumit. Setiap ulama sudah beda-beda. Apa kalau cuma ada temenmu, kamu nyuri kacang satu gini, kacangku mau ambil, potong tangannya. Sadis sekali, gara-gara kacang kecil aja kehilangan tangan kamu. Kan tidak begitu, harus ada parameternya juga. Dan itu kan kalau eksak jadi susah. Parameter tertentu mungkin harusnya koruptor dihukum berapa tahun, jadinya berapa tahun. Itu kan parameter-parameter yang tidak bisa ini eksak. Makanya Joko Susilo ketika divonis 10 tahun kan mungkin secara hukum ya sah, sudah divonis 10 tahun. Tapi kan orang terus ngomong, itu kan tidak memenuhi rasa keadilan. Loh, rasa keadilan itu loh mengukurnya pakai apa terusan? Logika kan nggak bisa pakai rasa keadilan. Saya istrinya 4. Untuk melihat sudah adil apa belum kan pakai logika nggak bisa. Ya pokoknya adil itu kan pokoknya dibagi rata Pak. Yang satu malam, satu malam, satu malam, satu malam. Apa roto itu cuma gitu. Mungkin yang satu butuh 2 malam karena dia masih muda. Yang satu ya kan ada. Loh, mungkin istri yang paling tua, alah sudahlah saya sebulan sekali juga tidak apa-apa. Dia sudah terima karena bisa kayak gitu. Dan itu adil, tidak bisa parameter. Dan itu sangat subjektif. Orang lain nggak bisa tahu loh adil dan tidak adilnya. Ya kan? Betul. Memangnya kamu ngerti kok. Oke, pacar yang itu. Ya, jadi 2 kesadaran ini. Jadi ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu eksakta yang jadi porosnya dunia modern banyak tidak menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan.
Ada sih ilmu-ilmu kemanusiaan, ada sosiologi, ada antropologi, ada filsafat, ada psikologi, tapi dibangun secara eksak. Mungkin saya pernah cerita bahwa skripsiku itu filsafat cinta. Di situ saya ngomong ada teori kimia yang ngomong tentang cinta. Jadi membahas cinta dengan sangat eksak. Kimia, paradigmanya ilmu kealaman. Jadi ada satu zat tertentu yang diproduksi oleh hormonmu. Jadi zat kimia yang saya lupa namanya itu yang bikin cowok seneng sekali sama cewek. Dan hormon seneng ini sayangnya diproduksi secara terbatas, nggak bisa terus menerus. Kalau dipakai terus secara boros, jadi tiap hari kamu yang-yangan, SMS-an, telepon-teleponan, Facebookan tiap hari, itu cepat habis hormon ini. Kalau sudah habis, pacarmu sudah nggak menarik lagi. Makanya yang punya pacar jangan boros. Iya. Dan itu kalau dipakai tiap hari, dihabis-habisin. Itu kalau di skripsi saya tak tulis itu. Sudah diterbitkan tahun 2002 atau 2001. Itu ketika sudah habis, maksimal kalau dipakai tiap hari itu habisnya 2 tahun. Jadi kalau kamu boros tiap hari, mulai bangun tidur sampai jam 12 malam kamu SMS-an, tunggulah 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. Makanya orang nikah itu di atas 2 tahun biasanya sudah tidak menghubungi lagi kayak zaman pacaran. Landasannya pasti sudah berubah, bukan landasan yang-yangan kayak ketika pacaran. Mungkin anak, mungkin rumah tangga, macam-macam. Tapi yang-yangannya mesti mulai berkurang karena zat ini sudah habis. Kecuali dapat yang baru. Iya, kalau ada yang baru dia produksi lagi secara massal. Jadi kalau kamu mau buka cabang alasannya biar menggebu-gebu lagi, aku tak cari lagi ya, nanti kan bisa diproduksi lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hermeneutikanya. Orang terus ketemulah dengan lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hermeneutikanya. Orang terus ketemulah dengan hermeneutik. Yang pertama kali disebut bapak hermeneutika modern itu Friedrich Schleiermacher. Nanti kamu cari di buku-buku. Hermeneutik punya asumsi-asumsi. Setiap ilmu itu punya asumsi, setiap teori punya asumsi. Pahami dulu asumsinya biar kamu ngerti apa maunya disiplin itu. Yang pertama, bagi hermeneutik diasumsikan manusia adalah self-interpreting being. Manusia adalah sosok, sesuatu yang menafsirkan sendiri. Dengan sendirinya nafsir. Jadi aktivitas berpikir itu sebenarnya aktivitas memahami, dan aktivitas memahami itu sebenarnya aktivitas menafsirkan. Ya. Apa aja kamu komentari, baik komentar positif maupun komentar negatif, baik komentar yang biasa maupun komentar yang luar biasa. Begitu tadi masuk ke sini yang bawa teh, bawa air putih, bawa kacang, saya tidak kaget. Oh biasa, memang tiap hari gitu kok. Tiap saya di sini juga dikasih kayak gini, nggak ganti sejak dulu. Nah, komentar kan, interpretasi. Kamu juga gitu, begitu masuk ke sini, wah di kelas atau nggak di masjid, harusnya kalau ngaji itu komentar. Tidak pernah diem kok kepalamu itu. Self interpreting, apapun sebenarnya kamu komentari. Yang jadi perhatianmu, kecuali yang tidak kamu perhatiin loh ya. Tapi begitu jadi perhatianmu, pasti kamu komentari. Kalau nggak percaya coba diem aja, kita diem aja 5 menit untuk tidak komentari apa-apa. Coba diem ya 5 menit. Ya kan? Kamu komentari mesti. Di kepalamu bunyi macam-macam sudah. Ngapain sih pakai diem-diem segala? Apa sih? Mesti gitu. Jadi kalau saya nggak diem mau apa? Ya macam-macam katanya di kepalamu. Mesti bunyi kok. Disuruh apa aja mesti bunyi. Jadi dia self-interpreting being.
Tentang apapun. Hari pertama kuliah, dosennya masuk. Alah, dosen kok masuk? Pertemuan pertama kok kosong-kosong dulu apa gimana? Komentar mesti. Seandainya dosennya nggak masuk, kamu juga komentar. Dosen dibayar malas. Ini harusnya semua komentar. Apa itu komentar? Ya cuma ada yang komentarnya diam-diam, ada yang terus diungkapkan. Kalau sama dosen ya mesti diam-diam di batin. Kalau berani ngomong hati-hati. Ya kan? Self-interpreting. Apapun itu, aktivitas manusia intinya aktivitas berpikirnya. Makanya itu adalah aktivitas memahami dan menginterpretasi. Dan itu kalau katanya Heidegger, ini sebenarnya dasar eksistensialnya manusia itu interpreting dan understanding. Di luar ini, kalau kamu sudah tidak memahami lagi dan tidak menginterpretasi lagi, maka kamu bukan manusia. Eksistensimu mungkin masih hidup, masih mikir, tapi bukan manusia. Orang yang manut saja itu kan berarti orang yang tidak komentar, tidak memahami, tidak interpretasi. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan. Itu biasanya bukan human lagi. Tidak, itu bahasa humanismenya tidak manusiawi. Ya kan? Kayak bebek itu loh, bebek kan bukan manusia. Jadi tinggal ngangkat, yuk ke utara, ke selatan kan gitu. Jadi makanya jangan jadi bebek dan jangan jadi penurut, tapi dalam konotasi yang baik. Self-interpreting. Yang kedua, cara mengomentari tadi bunyinya bisa positif, bisa negatif tadi, terbentuk oleh sejarah dan bahasa. Jadi sejarah hidupmu yang bikin kamu tadi komentari dosen kosong kamu anggap bagus apa jelek. Itu pengalamanmu sehari-hari. Mungkin selama ini pengalaman bahwa dosen itu kalau sering masuk biasanya semakin menyebalkan. Jadi itu sejarah, pengalamanmu selama ini. Dan bahasa itu dekat dengan seluas apa wawasanmu. Semakin banyak kategori-kategori kebahasaan yang kamu kuasai, biasanya semakin luas wawasanmu, semakin banyak hal yang kamu pahami. Itu bahasa. Jadi dua yang membentukmu, luasnya wawasanmu dan pengalamanmu. Itu membentukmu jadi self-interpreting being. Dan self itu tadi, kamu sudah terbentuk oleh sejarah dan bahasa. Cuma bentuk ini tidak statis, dia dialogis, dialektis, berubah terus sesuai kamu berdialog dengan siapa, berdialektika dengan apa. Dialektika dengan buku-buku revolusi, buku-buku pemberontakan, buku-buku yang mungkin hasilnya terus demo. Cara interpretasinya itu dialektika. Kemarin mahasiswa bagus-bagus, terpaksa diprovokasi kakak kelasnya terus demo. Nah itu dialektikanya. Dialektika karena sering dialog dan dialektika dengan takmir masjid, ya hasilnya lumayan, dapat kacang, dapat minum, dapat lumayan kan, dialektika. Jadi hasil dialektika dengan lingkunganmu, dengan keseharianmu, itu yang membentuk dirimu. Makanya dalam agama itu kan pokoknya al-walad itu lil abnya. Jadi anak itu sesuai gambar bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya adalah yang berdialektika setiap hari dengan dia. Bapaknya adalah pengalaman sejarahnya, dan bapaknya adalah yang ngasih dia wawasan. Maka kayak apa anak biasanya ya kayak gitu bapak. Itu kan ada hadisnya yang kayak gitu. Karena dia pembentuknya. Jadi hati-hati dengan dialektika yang kamu ambil. Hati-hati dengan pengalamanmu yang kamu pilih, yang kamu anggap penting dan tidak penting. Dan hati-hati dengan wawasan yang kamu masukkan di kepalamu. Kan saya sering bilang, kalau orang secara guyon ngomong, pikiranmu ngeres mesti, itu sebenarnya enggak guyon itu. Pikiranmu ngeres itu berarti apa? Setiap hari wawasan yang kamu masukkan ke kepalamu adalah wawasan-wawasan ngeres. Iya kan? Kalau kamu tiap hari nonton film ngeres, itu maka melihat perempuan itu ya meskipun dia ditutupi dan dicadari, yang muncul di kepalamu adalah gambar ngeres. Ya kan?
Orang sudah pakai cadar, pakai jubah besar, kamu seandainya, ya kan? Kamu sudah pakai seandainya, berarti pikiranmu nggak beres, ya kan? Iya. Oke, hati-hati ya. Kamu sedang berdialektika dengan file 3GP. Hasilnya ya pikiran ngerus itu tadi. Oke, dan ya itu di Indonesia kan sedang booming yang gitu-gitu. Oke ya. Terus itu asumsi tentang manusia. Terus gimana asumsinya tentang dunia, tentang realitas? Realitas sebenarnya dia berdiri tidak objektif, tapi realitas dunia yang kita tinggali itu hakikatnya adalah konstruksi mental yang kita bentuk sendiri dengan perspektif subjektif kita. Lingkungan sekeliling kita, dunia hidup kita, itu tergantung kita. Dunia ini cerah kalau kita berpikir cerah, gambarannya seperti itu. Dunia ini suram kalau kita berpikirnya suram. Kalau tadi sebelum ngaji kamu nembak terus diterima, maka begitu ngaji dunia ini cerah. Lampu mati pun tetap cerah, nggak kebagian kacang tetap cerah, ya kan? Persepsimu. Tapi kalau tadi mau ngaji kamu nembak dan ditolak, kebalikannya. Dunia gelap, kamu nyampe sini duduk kayak orang nggak sadar, ya kan? Pokoknya kayak, aduh, segala sesuatu nggak ada yang anu sekalipun. Ada kacang banyak, kamu nggak tertarik sama sekali dengan kacang. Pokoknya lihat lain ketawa-ketawa, kamu merengut sendirian. Kenapa? Karena duniamu gelap. Padahal sama, realitasnya sama, kenyataan yang dihadapi sama, tapi persepsi konstruksi mental yang kamu bangun bisa beda-beda. Itu dunia. Dan itu penting dalam hermeneutik. Oke, nah terus asumsi yang kelima tentang dunia, pemahaman kita tentang dunia, penerimaan kita terhadap makna yang ada di baliknya ditentukan oleh pengalaman hidup yang kita miliki. Ya kayak tadi loh, pengalaman-pengalamanmu menentukan duniamu, menentukan pemaknaanmu terhadap duniamu. Kamu pernah ngalami apa aja menentukan pemaknaanmu terhadap lingkungan sekelilingmu. Yang terbiasa bersih, kamu akan memaknai kebersihan secara berbeda dengan yang terbiasa lawannya bersihan itu apa? Jorok. Itu beda. Kenapa? Ya karena pengalamannya beda. Pengalaman hidupnya beda-beda. Yang sejak kecil hidup susah pasti beda dengan yang sejak kecil hidup senang. Saya pingin meneliti, nggak tahu ya kok mahasiswa dari pondok yang nggak pernah keluar, nggak pernah kenal perempuan, begitu jadi mahasiswa dan pacaran, itu biasanya jauh lebih dahsyat daripada anak-anak yang nggak tahu. Kesan saya begitu, oh ya, oh bener, harus diteliti itu, ya kan? Dengan yang sejak mungkin SD, SMP, SMA, yus koncone lawan jenis semua, pegang-pegang juga biasa, nggak ada rasanya. Tapi yang dari pondok yang nggak pernah kenal perempuan, nggak pernah kenal lawan jenis, itu biasanya lebih dahsyat. Dilirik, wah kamu deg-degan nggak tahu. Sementara yang biasanya tiap hari bergaul rapat dengan lawan jenis, disenggol, dipegang biasa aja, nggak ada rasanya. Tapi yang nggak pernah kenal itu karena dilirik aja sudah astagfirullah. Nah itu biasanya kalau pacaran lebih dahsyat. Nah itu kan pengalaman hidup menentukan. Nah itu sekali-sekali coba kamu teliti. Iya, lumayan. Saya nggak tahu kalau takmir gimana kalau. Oke. Ya. Yang lebih mengerikan itu sebenarnya luar biasa, tapi gayanya nggak apa-apa. Ya. Diam-diam badi mesti.
Oke. Jadi mati itu. Dan yang terakhir to know itu berhubungan erat dengan to be. Pengetahuanmu itu menentukan eksistensimu. Yang kamu ketahui menentukan keberadaanmu, menentukan perilakumu. Makanya tadi yang kayak yang ngerus-ngerus tadi itu menentukan perilakumu. Apa yang ada di kepalamu, itulah yang lahir dalam perilakumu sehari-hari. Gak bisa ditutup-tutupi. Yang sejak kecil dilatih disiplin, isi kepalanya adalah kedisiplinan, itu tiap hari tampak dalam segi disiplin. Tapi yang sejak, kalau nggak disiplin dia nggak enak. Tapi setelah nggak disiplin nggak enak kok terus diisi dengan wawasan-wawasan baru. Wah, nggak disiplin juga nggak apa-apa, ternyata nggak ada hukumannya, terus akan berubah lagi perilakunya. Yang semula nggak enak sekarang, alah nggak disiplin biasa aja. To know menentukan to be. Kayak kamu sholat misalnya. Dulu waktu pertama belajar sholat, pengetahuanmu tentang sholat masih terbatas, maka sholatnya jadi lama. Ya kan, masih lengkap itu sholat pokoknya. Takbiratul ihram, baca doa iftitah. Serius lama sekali kamu lengkap. Pengetahuannya masih terbatas. Tapi begitu kamu semakin pintar, semakin canggih ilmunya, sholatnya semakin cepat. Masih gitu kan? Kamu begitu takbir Allahu Akbar, Fatihah, iftitah. Oh, iftitah itu sunnah, saya suka. Ya kan? Diloncati langsung Fatihah. Baca surat itu sunnah, diloncati. Terus cepet sholatnya. Ya kan? Perilakunya berubah. To know menentukan to be. Jadi kalau ada orang kok sholatnya lama, itu pengetahuannya masih terbatas. Jadi besok kamu ajarin dia sholatnya cepat ya, pengetahuannya nggak terbatas. Jadi kalau temenmu sholatnya cepat itu bagus, wawasanmu luas ternyata. Oke, jadi to know menentukan to be. Jadi hati-hati dengan informasi, dengan data, dengan wawasan yang kamu masukkan di kepalamu. Ngaji malam ini masukkanlah yang bagus-bagus, yang tak beres jangan dimasukkan, karena to know menentukan to be. Oke. Nah, terus gimana sih patternnya? Kalau sudah ngerti asumsi-asumsi ini, terus gimana? Perhatikanlah ketika memahami sesuatu. Dari subjektivitas tadi, perhatikan dialektika ketika orang memahami. Jadi ketika terjadi proses pemahaman, ada dialektika 3 hal itu. Sebenarnya 2 itu sama. Teks author reader, teks konteks, kontekstualisasi. Teks adalah apa yang dibaca, apa yang kamu pahami. Jadi diingat-ingat, teks kalau di sini tidak selalu sesuatu yang tertulis ada hurufnya, tapi sesuatu yang bisa dipahami. Itu teks. Di balik teks pasti ada konteksnya, ada latar belakangnya. Kadang-kadang konteks itu menentukan makna, maka kamu harus memperhatikan. Itu dialektis. Jadi teks yang, tak kasih contoh, teks misalnya teks yang tidak tertulis apa. Kalau saya garuk-garuk, itu kamu bacanya apa? Ya. Tapi kalau habis menjelaskan panjang lebar terus kamu paham? Enggak paham Pak, terus saya, itu maksudnya apa? Bangetan. Iya, bangetan, jengkel, macam-macam. Garuk-garuknya sama, tapi kamu bisa membaca secara berbeda. Itulah teks. Kenapa kamu bisa membaca secara beda? Karena kamu ngerti konteksnya. Kenapa kamu ngerti konteksnya? Ya tadi habis jelasin panjang, terus saya garuk-garuk sambil ambil nafas panjang. Oh berarti ini jengkel mesti ya, gitu. Oh tadi bapaknya cerita bahwa dia sudah seminggu tidak mandi, kok garuk-garuk. Oh mesti
rambutnya gatel itu. Karena ngerti konteksnya. Kayak tadi tak ceritain ketika ada teman SMS, ketika mulut tidak bisa mengucap, tangan tidak bisa menjabat, kaki tidak bisa. Itu kan kalau kamu tidak ngerti konteksnya, kasihan sekali kamu skip ya. Gitu. Jangan-jangan kamu balasnya, kamu opname di rumah sakit mana kan gitu. Karena kamu ngerti konteksnya. Oh, konteksnya Idul Fitri, mungkin dia mau ngasih puisi, mau minta maaf Lebaran kan gitu. Karena ngerti konteksnya. Ketika konteks itu tidak dibaca atau kamu salah paham dengan konteks, itu bisa gawat. Kadang-kadang konteks justru menjadi penentu makna. Dan oh, itu aja kan bisa luar biasa. Bisa karena kamu sakit tenggorokan, bisa karena kamu naksir oleh yang duduk sebelahmu, bisa karena kakimu diinjek, pingin yang injek segera sadar, macam-macam deh. Dan itu harus kamu baca dengan konteksnya, jangan salah. Ya kan, temenmu ketawa, tiba-tiba duduk di sebelah ketawa, haha, itu dibaca dulu kan, ini apa ini? Telat minum obat. Oh iya kan? Jangan kesusu di komentar. Kok tiba-tiba temanmu nangis, itu kan dicek dulu. Ini nangis seneng, nangis sedih, nangis juga. Karena orang seneng sekali kan kadang nangis. Orang sangat sedih juga nangis. Sebelum tahu konteksnya jangan komentar. Begitu lihat temanmu nangis, kamu sabar ya. Memang hidup itu banyak cobaan, banyak ujian. Padahal dia senengnya karena baru lulus, baru wisuda. Kamu suruh sabar malah. Kenapa? Karena tidak ngerti konteksnya. Oke, jadi hati-hati. Apalagi sekarang peradaban Facebook dan Twitter. Ya kan? Posting di Facebook itu hati-hati kamu. Kalau yang baca nggak ngerti konteksnya bisa salah paham. SMS juga begitu. Kalau nggak ngerti konteksnya orang bisa salah paham. Apalagi kamu sekarang SMS-in pakai singkatan-singkatan. Tadi pagi anak mahasiswa, Pak saya mau ketemu, tapi Bapak susah sekali ketemu itu. Tapi belakangnya yang saya nggak suka, cemut. Cemutnya itu yang bikin tidak kuat. Iya. Nulis aku aja sekarang males, cuma dikasih huruf Q. Saya sekarang kalau sudah marah, Pak, saya SMS sejak tadi kok tidak di-bless. Padahal tulisan cuma 2 garis, mau ditulis tidak dibalas. Itu males kamu tuh terima tulis di-bless gitu. Kamu tak bless beneran apa ya? Jadi di antara konteks itu authornya, pengarangnya, penulisnya. Jadi teks dan authornya harus dibaca. Jadi ini yang nulis siapa? Oh, orang itu. Ini orang yang pendidikannya di Yaman. Dia ahli teologi. Dia, oh pantas cara berpikirnya begitu. Itu authornya. Kenali dulu siapa dia. Jangan sampai terjebak. Apalagi hari ini. Sekarang banyak sekali penulis dadaan yang sumbernya Google. Saya punya mahasiswa nggak lulus-lulus sampai semester 13,5. 13,5. Karena dia perpanjangan setengah semester. Sudah menulis 50 buku. Macam-macam. Tak lihat bukunya, ada judulnya Khasiat Air. Ya, terus manfaat sholat malam. Padahal kalau ketemu anaknya mungkin kamu malas mau coba bukunya. Uang butuh dowo, nggak pernah dikeramasi, datang ke kampus. Tapi kalau kamu baca namanya sangat Islami dan panjang, nggak perlu saya sebut. Nanti kamu nggak beli bukunya, kasihan. Caranya dia cuma Google aja. Ingin ngumpulin tulisan tentang khasiat air, dikumpulin terus ya, clipping jadi satu, serah ke penerbit, cetak. Nah itu kan, maka hati-hati dengan authornya. Kemarin nulis buku kedokteran itu, saya di SMS teman dari UGM yang mahasiswa kedokteran itu, hati-hati loh, buku itu ditaruh di raknya Fakultas Kedokteran. Jadi di rak, kalau di Togamas di rak bagian buku dokter-dokter itu, apa berani dia tanggung jawab isinya yang itu?
Karena banyak yang perlu dipertanyakan lagi, apalagi kedokteran. Karena dia cuma copy paste dari Google. Nah itu hati-hati kamu ya. Makanya tulis, kalau beli buku jangan terpesona oleh sampulnya. Karena sampul sekarang bagus-bagus dan gak bisa dibuka karena diplastiki. Begitu kamu buka, alah kalau kayak gini gak jadi dibeli tadi. Maka ketahuilah autornya kalau mau nulis sopo ini. Karena banyak sekarang penulis pesanan. Buku yang ditulis oleh orang yang sangat benci Soeharto dan isinya memaki-maki Soeharto, itu wajar. Tapi mungkin buku yang ditulis orang yang dulu maki-maki Soeharto, sekarang kok isinya muji-muji Soeharto, nah, itu luar biasa. Nah itu autor yang menentukan. Ketahuilah siapa autornya. Saya tadi nulis Filsafat Cinta. Itu buku yang saya tidak puas karena aslinya skripsi. Nah, orang lihat autornya, oh ini ditulis dalam rangka skripsi, pengarangnya masih belum pernah nulis, mantas isinya kayak gini, itu autor. Ketahuilah siapa autornya. Dengan ngerti autornya, kamu bisa masuk lebih enak, lebih paham siapa orang ini. Oh, saya nulis Nurholis Majid, kayak gimana sih Nurholis itu? Nah, itu autor. Kamu lebih cepat memahami arah pemikiran di buku itu. Karena kayak tadi, autor itu termasuk konteksnya, konteks dari buku. Tadi misalnya kamu lihat video orang nari-nari, itu kalau nggak ngerti konteksnya, loh di masjid kok pakai gitu-gitu misalnya. Kenapa? Dia tidak paham konteksnya. Harus ngerti dulu dengan konteksnya. Tidak boleh cuma dibaca teksnya. Karena teksnya bisa bilang, Mbah Surip itu tiap hari bilang I love you full. Tapi kan bukan berarti Mbah Surip terus jatuh cinta padamu. Ada yang basa-basi, gimana kabarnya, terus kamu GR luar biasa, wah dia perhatian padaku. Padahal cuma tanya kabar gitu aja. Tapi karena kamu sudah ada rasa, terus jadi merasa dia perhatian. Kenapa kamu salah baca konteksnya? Tidak serta-merta orang yang pakai kaos sepak bola terus dia suka sepak bola. Kadang-kadang karena memang dia punyanya itu. Loh ya kan, ada orang, kaosnya Messi, kamu seneng Messi ya? Ya enggak, dia karena punyanya itu. Atau ya dikasih temennya kemarin yang itu. Bukan karena dia suka Messi. Itu gunanya baca konteks. Nah, setelah baca konteks, perhatikan juga biasanya pasti terlibat aspek kontekstualisasi. Kamu sendiri yang memahami, itu biasanya intervensi makna di situ. Readernya, bahwa konteksnya seperti itu iya, tapi terus kamu maknai apa, itu kan kamu yang masuk. Bahwa konteksnya dia cuma bilang apa kabar, tapi bagi kamu itu sudah sebentuk perhatian, berarti dia memperhatikanmu selama ini. Itu kan reader. Itu namanya kontekstualisasi. Reader. Mungkin misalnya kamu pingin, aku biar perhatian padanya, jam 12 malam kamu SMS, gimana kabarnya, sudah tidur apa belum, nyenyak nggak tidurnya, jam 12 malam orangnya. Kalau nyenyak tidurnya malah nggak kebaca SMS-nya. Ini author SMS ini ngirim SMS padamu maunya perhatian. Konteksnya juga dia ingin perhatian. Tapi kan kontekstualisasi reader bisa beda. Jam 12 malam ada SMS dibuka, cuma tanya sudah tidur apa belum, malah bangunin orang tidur, malah nesu. Tadi maunya perhatian, hasilnya malah marah. Kenapa? Karena reader menentukan maknanya. Makanya tadi saya bilang, hati-hati kamu posting, hati-hati kamu SMS. Orang bisa salah paham. Kenapa? Karena reader menguasai pemaknaan terakhir di kontekstualisasi. Jadi ada dialektika antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Itu circle, pasti terjadi. Teks harus dibaca karena teks itu jembatan yang paling kelihatan untuk ketemu makna. Konteks harus dilewati karena tanpa konteks orang bisa salah paham. Kontekstualisasi harus dilakukan karena setiap orang pasti menginterpretasi. Disadari apa enggak? Pak, saya ingin objektif Pak, tidak ikut-ikut, tidak bisa. Objektif itu kan objeknya yang bicara Pak. Ya, objek bicara tapi kan terus kamu omongkan. Dan ketika kamu omongkan itu kan berarti sudah versi. Pakai bahasamu,
pakai logika. Makanya kalau dalam tafsir ada tafsir, saya nggak ikut-ikut Pak, ini tafsir ayat dengan ayat. Tapi kan yang nyambung ayat A dengan ayat B kan kamu. Yang bilang bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini kan kamu. Ulama yang lain mungkin ayat ini bukan ayat ini yang tafsir, tapi ayat itu. Jadi yang satu-satunya yang cuma ngulang cuma mic dan loudspeaker. Tapi kalau manusia tidak bisa. Menyampaikan berita aja jangan ditambah-tambah ya. Itu mungkin saja 2-3 orang sudah tambah tidak karu-karuan beritanya. Ya kan? Kenapa? Ada kontekstualisasi dari reader. Maka dalam teks, dunia yang dibaca, teks itu realitas, teks itu kamu, teks itu dunia yang dibaca. Ada 3 dunia. Ada historical world, yaitu dunia di balik teks. Itulah konteks. Ada literary world, dunia di dalam teks, gramatikalnya, pilihan katanya, makna letter luck-nya. Ada contemporary world, dunia di depan teks. Itu maksudnya apa? Readernya. Teks itu mau dipakai apa? Ya kan? Karena kadang-kadang teksnya lurus, tapi bisa kok diselewengkan. Ayatnya bagus. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa biar saling mengenal, saling memahami. Tapi terus karena kamu reader berkuasa, ayat ini kamu jadikan dalil bahwa pacaran itu boleh. Iya kan? Ta'aruf kamu artikan pacaran. Nah, itu apa? Contemporary world. Kamu menggunakan ayat itu untuk maksudmu sendiri, untuk kontekstualitasmu, untuk dirimu hari ini. Ngajinya seperti ini, konteksnya sudah jelas, maksudnya takmir juga sudah jelas. Tapi pemaknaanmu terhadap ngaji malam ini itu pasti beda-beda. Itu kontekstualitasmu. Ada yang memaknainya cari ilmu, ada yang memaknainya cari kacang, ada yang memaknainya daripada nganggur, ada yang memaknainya nganter pacar, ada yang memaknainya cari pacar, ada yang memaknainya macam-macam. Dan itu kontekstualitasmu. Setiap orang pasti begitu. Jadi digabungkan tadi wawasan dari awal. Kalau manusia itu interpreter being, makhluk yang selalu memahami dan menginterpretasi, sementara interpretasi itu bentuknya kontekstualitas. Dan kontekstualitas itu harus ngecek dulu konteks dan teksnya. Berarti yang ada di kepala kita itu sebenarnya kontekstualitas. Yang ada di kepala kita itu sebenarnya pemahaman kita tentang sesuatu, yang punya jarak dengan sesuatu itu apa adanya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu posting di Facebook kata-kata bijaksana hari ini, oh, itu kan biasanya kan kalau kamu biar dianggap orang bijaksana. Nah, itu pemahamanmu terhadap kata-kata itu mungkin beda dengan orang yang pakai kata-kata itu. Misalnya apa kayak piye kabare le. Enak zamanku toh. Nah, itu kan teksnya mungkin awalnya dan konteksnya hanya orang ingin guyon, ingin bikin joke. Tapi tanggapannya kontekstualitas yang muncul di kepala bisa macam-macam. Ada yang memang menanggapinya guyon dan ketawa, ada yang serius dan tersinggung, ada yang ala kurang kerjaan, ada yang macam-macam. Dan itu kontekstualitas masing-masing kepala. Ada subjektivitas dalam pemahaman. Oke, berarti ini akhirnya. Mungkin yang jenis-jenisnya hermeneutik ketemunya minggu depan. Teks punya paling tidak 5 variabel. Jadi dunia pemahaman, dunia paham dan memahami itu punya 5 variabel. Perhatikan 5 variabel itu, biar kamu jadi orang yang kritis. Nah,
kritis itu kamu bisa memilah. Oh ini teksnya, itu konteksnya. Konteks ini kalau dipakai orang yang berbeda bisa beda loh. Nah itu kan caranya gitu. Yang pertama, teks dan makna objektifnya. Itu kata-katanya, gramatikalnya. I love you. Itu kan kayak, itu bisa ungkapan cinta, bisa hanya kata-kata belaka, bisa sekedar bahasa Inggris karena aku nggak ngerti bahasa Inggris terus aku belajar bahasa Inggris. Makna objektifnya pokoknya aku cinta padamu. Kalimat ini bisa dipakai macam-macam. Yang menentukan apa? Variabel kedua, konteks historis sekitar kelahiran teks. Tadi kok tiba-tiba saya ngomong I love you, kenapa? Oh tadi karena ada mahasiswa di depanku pakai kaos, di kaosnya ada tulisan I love you. Oh berarti I love you tadi bukan ungkapan cinta, cuma moco tulisan di kaos. Itu konteks historisnya. Itu saya cerita gini karena Jumat yang lalu saya Jumatan di belakang, mungkin mahasiswa saya nggak ngerti, tapi sholat di depanku pakai kaos. Kebetulan kaosnya itu di belakangnya ada robeknya. Robek itu terus dilingkari pakai spidol, dikasih tulisan kecil, sorry ya robek. Ya. Itu kok dilalah dipakai Jumatan dan di depanku lagi itu kan marahin sembahyang aku. Yesus. Jadi saya nggak ngerti sebelumnya mau sholat tiba-tiba nyelonong deh ada lowong di depan dia dulu. Begitu aku takbir, jadi dikasih sorry ya robek. Yo wis waras ngalah. Oke. Terus yang ketiga, konteks biografis pengarang dan kepentingannya memproduksi teks. Jadi siapa sih yang ngarang? Apa kepentingannya memproduksi teks? Apa kepentingannya dia ngomong? Apa kepentingannya dia nulis? Apa kepentingan yang dia lakukan? Itu menentukan maknanya. Terus nanti kita off 9:30. Konteks biografis pembaca dan kepentingannya membaca teks. Ini menentukan juga. Kalau tadi menentukan maknanya, kalau ini menentukan, kalau bahasa hermeneutika, signifikasinya. Signifikasi itu teks mau dipakai jadi apa sih? Mau diapain sih teks itu? Konteksnya dan teksnya sih jelas. Lihat mahasiswa sama mahasiswi pacaran. Tapi terus pembacanya ini siapa? Dan apa kepentingannya membaca anak pacaran itu? Mungkin kalau dosen, kepentingannya untuk dakwah misalnya. Dia ingin mencari contoh bagaimana mahasiswa masa kini. Atau yang sana kepentingannya ingin apa dan seterusnya. Setiap pembaca menentukan makna. Teksnya bisa sama, konteksnya bisa sama, tapi makna yang lahir bisa beda tergantung pembacanya. Dan yang terakhir, variabel juga aplikasi dan implikasi hasil interpretasi. Ketika orang pacaran, saya membaca untuk kepentingan dakwah, yang selanjutnya terjadi mungkin beda. Kalau saya lihat orang pacaran untuk kepentingan kayak FPI itu, ingin menghakimi misalnya, kan aplikasinya terus beda. Dan itu juga variabel teks. Orang yang membaca Al-Quran dengan kepentingan A, cara dia mengaplikasikan hasil bacaannya pasti beda dengan orang yang baca dengan kepentingan B. Orang yang cara berpikirnya keras, misalnya kaku, kalau baca Al-Quran dan diaplikasikan pasti keras dan kaku juga. Sementara yang nyantai, cara membaca dan mengaplikasinya juga mungkin nyantai. Kenapa? Karena dia membaca menentukan, dan ketika dia punya makna, aplikasinya pasti juga berdasarkan makna itu. Itu variabel teks. Dan yang terakhir namanya hermeneutical
attitude. Kalau sudah ngerti bahwa prosedur pemaknaan individu setiap orang itu coraknya subjektif, maka ada 3 perilaku. Ini attitude, bukan jenis hermeneutik tapi perilaku hermeneutik. Dalam hidupmu kan isinya cuma 3 itu. Kalau nggak suspicious, kalau nggak begitu apologi, kalau nggak begitu recovery. Ada penjelasannya di belakang, cuma bahasa Inggris, nggak usah tak baca, tak jelasin aja. Ya. Kalau tak baca kan sudah jam 9:30, paling kamu nanti angop. Angop bahasa Indonesianya apa? Ya, menguap. Gak enak ya istilahnya menguap. Dianggap kamu mengeluarkan uap, padahal kan enggak. Cuma mangap aja. Oke, hermeneutic of suspicious itu berarti perilaku. Itu salah nulisnya, suspicion. Harusnya suspicious, pakai S. Jadi perilaku yang dilakukan orang menghadapi sesuatu yang dia anggap keliru, itu cara dia memahami biasanya pakai hermeneutic of suspicious. Suspicious itu artinya curiga. Curiga itu, jangan-jangan ada kepentingannya, jangan-jangan itu keliru, itu namanya hermeneutic of suspicious. Jadi setelah curiga biasanya kamu terus mengkritisi pemahaman itu. Jadi hermeneutik tidak selalu setuju memahami secara lurus, kadang-kadang mengkritik juga. Hermeneutic of suspicious. Kamu sudah tidak suka duluan, tidak senang duluan, tidak setuju duluan, terus mendekat masuk. Biasanya caranya pakai hermeneutic of suspicious. Kamu tidak setuju Islam garis keras, maka kamu masuk ke dunia Islam garis keras dalam rangka mengkritik. Itu namanya hermeneutic of suspicious. Nanti ada cara-caranya sendiri minggu depan. Yang kedua, hermeneutic of apology. Kebalikannya, kalau hermeneutic of suspicious terhadap hal yang tidak kamu sukai, tidak kamu setujui, hermeneutic of apology adalah terhadap hal-hal yang kamu setujui. Makanya disebut apologi. Kamu sudah senang duluan, kamu sudah suka duluan. Ketika kamu mendekat, kamu sudah apologi. Isinya mencari baik-baiknya aja, mencari benar-benarnya aja, karena sudah senang duluan. Pokoknya kalau ada jeleknya kamu gak setuju, langsung kamu bantah, kamu tunjukkan ini sudah pas, ini sudah benar. Yang setuju tahlilan pakai hermeneutic of apology terhadap tahlilan. Yang tidak setuju tahlilan pakai hermeneutic of suspicious terhadap tahlilan. Caranya gampang-gampangan ini. Dalilnya sebenarnya sama-sama kuat, tergantung perspektifnya. Cuma yang satu apologis, yang satu serba curiga. Hermeneutic of suspicious. Jadi kalau ada temanmu kok ngeritik terus, kamu ini pakai hermeneutic of suspicious. Ya, pendeknya tambah bingung. Kalau bahasa agama, hermeneutic of suspicious itu namanya su'udon. Kalau apologi husnudon. Dianggap api, apologi itu namanya. Tapi kalau dianggap jelek semua, itu namanya curiga terus, suspicious terus. Dari mana pulang malam-malam? Ngaji, Pak. Nggak mungkin. Jangan balik bungi-bungi ngaji. Kalau dugem aku percaya, kalau keluyuran aku percaya, tapi ngaji tidak masuk akal. Itu suspicious. Itu serba curiga. Padahal tenang ngaji, meskipun ngajinya ya suka yang ini gini. Tapi ada lagi apologi. Kalau apologi itu percaya segala yang kamu bilang pokoknya mesti benar, mesti pas, mesti baik, mesti indah. Biasanya rupa cari. Kalau lagi hangat-hangatnya mesti apologi, tapi begitu gegeran suspicious. Hati-hati ya. Makanya kamu jangan terlalu apologi, juga jangan terlalu curiga. Yang terakhir, hermeneutic of
recovery. Kalau hermeneutic of recovery, kamu masih blank, kamu masih belum punya perspektif khusus tentang yang sedang kamu pahami. Kamu bukan tidak setuju, juga bukan setuju, kamu masih belum jelas duduk permasalahannya. Maka yang kamu lakukan adalah hermeneutic of recovery. Kamu konstruksikan ulang di recovery. Coba dicek lagi, teksnya bunyinya gimana sih, gramatikalnya kayak apa, terus konteksnya apa, ini siapa yang nulis, dalam situasi apa dia nulis, untuk tujuan apa dia nulis. Setelah tahu semua, oh ya, terus saya sebenarnya baca punya kepentingan untuk ini berarti ya, itu kamu konstruksikan lagi semua, kamu recovery semuanya. Kenapa? Karena kamu belum tahu benar salahnya di mana, pas tidaknya di mana. Distruktur ulang, distrukturasi ulang biar jelas. Oh, kalau permasalahannya kayak gini sih saya setuju. Nah, itu baru. Itu namanya hermeneutic of recovery. Jadi kalau besok kamu bikin skripsi, bikin tulisan dengan pendekatan hermeneutik, itu kamu bisa pakai suspicious, bisa pakai apologi, bisa pakai recovery. Meskipun kebanyakan orang pakai recovery biar jelas duduk permasalahannya. Tapi dalam konteks tertentu, misalnya agama, biasanya orang pakai apologi. Agama itu benar salah, dia harus benar, argumen belakangan. Agama kan gitu, kamu kan nggak mau agamamu dibilang salah. Kalau agama kok ada salahnya, dicari gimana caranya biar tetap benar. Beda sama yang kamu benci, kamu mesti suspicious. Komunisme misalnya, bagi orang Indonesia itu mesti dicurigai. Apalagi yang dicurigai, yang dianggap mesti jelek. Budaya Barat itu kadang dianggap mesti jelek. Yang tidak suka juga budaya Arab misalnya, kadang dianggap mesti jelek. Semua yang berbau Arab jelek, semua yang berbau Barat jelek. Nah, itu hermeneutic of suspicious. Kamu ke Barat-Baratan kan gak enak, kamu gak mau. Kamu ke Arab-Araban kan gak mau. Hermeneutic of, ada orang punya jenggot aja, Arab ya, Arab ya. Oke. Kayak saya Idul Fitri kemarin kok dilalah, saya pulang itu sini ini habis sakit, jadi habis kena merah-merah itu, jadi begitu pulang masih ada bekasnya merah-merah. Begitu pulang merah-merahnya jadi agak hitam. Sampai rumah, dulu sekarang sudah berubah jadi orang Batuk hitam. Iya, jadi orang rumah stigmanya kalau sini hitam itu berarti kelompok yang ngamuan itu tadi. Jadi kalau sholat, jadi saya tidak tahu ya kok bisa ya orang-orang sininya sampai hitam. Mungkin kalau sholat sujudnya diusuk-usuk ya. Iya, dasar-dasarnya orang sujud kan kalau bekas sampai hitam-hitam itu kan ya agak susah mencernanya. Dibendung-bendungnya mungkin sujudnya sampai ya, karena sampai khusyuknya. Nah, itu terus suspicious kan? Mesti ini garis keras ini, mesti gitu. Hermeneutic of suspicious. Tapi kalau yang disukai apologi. Itu bagus benar, siapa bilang salah. Ini 3 hermeneutical attitude, 3 perilaku hermeneutis. Oke, ini baru pengantar hermeneutik. Ya kamu diantarkan aja dulu, kalau masuk beneran ya bingung. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan pengantarnya. Minggu depan mungkin jenis-jenisnya. Jadi beberapa cara berpikir yang saya angkat dan saya anggap selesai. Baru setelah itu kita ngomong ontologinya, filsafat dan metafisikanya, setelah kita punya alat-alat ini. Oke, silahkan kalau ada komentar, pertanyaan, gugatan, komplain. Ya sudah. Mau ini Pak, bertanya sedikit tentang tadi kayaknya kurang jelas Bapak. Yang apa? Mulai kan yang tadi itu. Terus Pak. Kemudian. Nah ini. Tadi kan Bapak langsung ke kontemporer itu. Langsung Bapak ambil contoh ke yang nomor 3 itu. 1-2-nya belum. Oh iya. Podo wae jane Mas itu sama ini. Historical word, the word behind text, itu konteksnya. Di balik teks
ada konteks. Dunia di balik teks itu konteksnya. Konteksnya apa dulu? Kalau ada orang mendesah-desah, itu jangan kesusu, curiga, berpikiran jelek. Itu bisa dia karena habis makan lombok banyak dan kepedesan, bisa karena dia sakit gigi, bisa karena dia macam-macam. Kamu harus tahu konteksnya. Meskipun karena pikiranmu tadi ngerus kalau ada orang mendesah, mesti ke situ. Kalau ada kalimat menggelincang-gelincang, itu mesti pikiranmu juga ke situ. Padahal coba dicek. Ya. Kalau ada kata-kata khusyuk, ini mesti hubungannya sama sholat. Enggak mesti dilihat konteksnya dulu. Kamu main catur khusyuk sekali. Bisa, itu hubungannya sama main catur kok. Enggak ada hubungannya sama sholat. The word behind text. Di balik teks, coba dicek dulu konteksnya. Karena teks yang kelihatan kadang-kadang tidak selalu secara penuh menggambarkan aslinya kayak gimana. Kelihatannya sih senyum-senyum, tapi dalam hatinya mantap. Nah itu kan kadang-kadang bisa. Orang Jawa paling ahli kayak gitu. Tidak apa-apa teman saya gini. Tidak apa-apa. Memang kadang-kadang kayak gitu. Tapi dalam hatinya hati-hati kamu bisa. Itu the word behind text. Coba diakses dulu. Di balik teks ada apa. Yang kedua literary word. Itu teksnya sendiri. Sebelum masuk ke teks, kamu harus paham teksnya. Ya sebelum kenal konteksnya kan kamu harus ngerti teksnya juga. Sebelum ngerti mendesah-desah itu maksudnya apa, kan kamu harus ngerti mendesah itu apa. Kalau kamu mendesah aja nggak ngerti kan ya pasti nggak paham. Itu mendesah apa menangis apa ketawa kan kamu nggak paham. Mendesah aja nggak paham ya apalagi mana ya nggak jelas. Jadi harus ngerti teksnya dulu. Kalau teksnya tertulis berarti ngerti gramatikalnya, mana subjek, mana predikat, mana objek. Harus ngerti literary word-nya. Kalau saya kayak gini, ini kan maksudnya apa? Enggak, literalnya apa? Jempol, kan gitu. Literalnya jempol. Kalau kamu jempol aja kapan? Itu apa Pak? Nggak tahu ini apa ya. Nggak ngerti. Tapi begitu kamu jempol ini kan nggak semata-mata jempol. Di balik saya gini itu apa? Mungkin saya bilang top. Mungkin saya bilang jos. Mungkin saya bilang, kadang-kadang ironis kalau kontennya ganti. Kamu berapa kali bolos? Saya 14 kali, saya bolos 13 kali Pak. Top. Nah itu ngomongin top, tapi sebenarnya kan mana itu kan? Top. Itu literalnya jempol, tapi karena kontennya itu historical word-nya itu sebenarnya bukan muji, tapi ya geleng-geleng kepala itu kan. Jadi historical word dan literary word, teks dan konteks. Kontekstualisasinya contemporary word. Ada lagi ya. Tadi kan Pak Faiz mengatakan kalau setiap kepala itu berbeda-beda Pak, subjektif. Lalu bagaimana kerja hermeneutik ini mampu menampung keberagaman sehingga bisa memahami manusia itu sendiri. Soalnya tadi saya masih bingung apakah hermeneutik ini menampung keberagaman ini dalam wadah-wadah yang berbeda, atau sebenarnya hermeneutik ini menempatkan keberagaman itu dalam satu wadah. Oke. Beragam itu niscaya. Menempatkan keberagaman berarti bukan menyeragamkan, tapi memposisikan keberagaman sesuai porsi dan proporsinya masing-masing. Sesuai porsinya. Bukan berarti saya boleh beda kan Pak? Iya boleh beda. Tapi yang ini nggak proporsional, kamu keliru. Yang ini nggak, berarti kayak gitu. Jadi hermeneutik itu plural, menghargai keragaman. Berarti apa? Dia tidak menyeragamkan, tidak memaksa orang biar sama perspektifnya, tapi untuk hal-hal yang beda tadi dia saling oh ya kamu pendapatmu gitu, saya pendapatku gini. Itu hermeneutik. Karena kamu perspektifnya kayak gitu, hasil pikiranmu gini. Tapi karena saya perspektifnya kayak gini, hasil pikiranku gini. Enaknya gimana? Kamu gitu itu benar gak sih? Itu dialektika namanya. Untuk menuju progresivitas. Jadi keragaman
Jangan berusaha untuk, apalagi dipaksa untuk diseragamkan. Biarkan, makanya bahasa Indonesianya harmoni. Harmoni itu yang beda-beda biarkan beda, tapi untuk tujuan bersama, menuju satu fokus yang sama. Biarkan ada NU, biarkan ada Muhammadiyah, biarkan ada apa lagi, Persis, biarkan ada Masjid Sudirman, biarkan ada Masjid UIN. Semuanya kira-kira mana yang paling benar? Ya, tidak ada. Masing-masing punya strategi, punya parameter sendiri-sendiri. Dan jangan takut terus, kalau bahasa filsafatnya, ujungnya hermeneutik, memang kebenaran itu dalam tanda petik relatif. Relatif itu bukan berarti tidak pasti loh ya. Relatif itu terjemahan pasnya untuk bahasa Indonesia adalah tergantung. Benar salah itu tergantung dari perspektif mana melihatnya. Makanya kalau bahasa Inggris, kata relatif itu dia nggak pernah sendirian, pasti relatif to. Relatif to apa? Indonesia ini maju kalau dilihat apanya dulu, dia mundur kalau dilihat apanya dulu. Maka majunya Indonesia itu sesuatu yang relatif. Jadi beda-beda, iya. Nah kalau beda-beda terus relatif Pak, iya, tidak apa-apa relatif. Karena relatif ini bukan kok terus berarti benar salah, nggak mesti, enggak. Tapi dia tergantung melihatnya dari mana. Mungkin ngaji ini kalau dilihat dari mana ya, orang yang pakai jenggot, pakai anu itu, ini ngajinya orang-orang sesat semua. Gimana aku bisa kayak gini? Nah itu bisa, tergantung karena ada dia. Tapi dari perspektif yang tertentu lagi, loh ngaji hermeneutik kok diambilnya gitu-gitunya, kurang radikal. Harusnya ada yang kayak gitu. Perspektifnya masing-masing. Dari perspektif saya ya mungkin cukup pakai yang gini-gini dulu, nanti pendalamannya minggu depan atau minggu depannya lagi, atau kalau kamu wawasannya sudah lengkap dulu. Tapi bagi yang lain, ini ritmenya terlalu lambat Pak. Saya sudah baca 30 buku tentang hermeneutik. Kalau mulainya cuma dari sini ya mungkin bisa kayak gitu. Setiap orang punya progres tadi, ada pluralitas, ada progresivitas. Maka biarkan keragaman itu. Mau diwadahi, ya wadahi aja kalau bisa. Ya kan, misalnya kamu wadahi, ayo kita bareng-bareng memutuskan sesuatu dengan perspektif masing-masing. Kalau untuk dunia sosial kadang-kadang butuh itu. Butuh, oke deh, kita memang beda-beda, tapi harus ada yang kita sepakati bersama. Nanti di jenis-jenis hermeneutik nanti ada. Jadi ada yang ya memang macam-macam, tapi begitu masuk level sosial harus ada yang diputuskan dong, nggak bisa relatif ini. Kita mau ngaji apa enggak? Yang satu ngaji, yang satu enggak ngaji, yang satu ngaji, itu kan bingung kan? Harus ada. Oke, ngaji enggak? Oke, disepakati ya ngaji. Maka ya itu ranahnya sudah beda lagi, bukan ranah pemahaman lagi, tapi sudah ranah sosial. Maka sebenarnya untuk mewadahi pluralitas itu bukan dengan menyeragamkan pluralitas, tapi dengan manajemen sosial. Gimana caranya sosialitas, individualitas yang beda-beda itu bisa dimanage secara bagus sehingga tidak bentrok. Tapi setiap orang masih bisa mengekspresikan individualitasnya. Nah itu yang agak susah, itu tugasnya sosiologi agama sebenarnya. Sir. Sosiologi jelas ya, sir. Jadi harus masuk tugas berat bagi sosiologi agama menurut saya. Kalau ini kan cuma menjelaskan bahwa orang itu beda. Ayo terus gimana manajemen perbedaan itu. Itu yang agak berat. Kayak masjid ini kan mesti setiap takmir, setiap kepala, setiap jamaah punya persepsi sendiri-sendiri. Dan menyatukan itu, memanage yang beda-beda sehingga semua puas itu kan nggak gampang itu. Kuncinya ada di situ. Nanti yang bahas ini sebenarnya Habermas di filsafat komunikasi. Kalau di hermeneutik itu masuk jenis hermeneutika kritis. Nanti ketemu juga di Habermas. Semoga minggu depan kita ketemu dikit-dikit dengan beliau-beliau al-mukarram para filosof itu. Amin, amin, amin. Jadi pelan-pelan. Yang penting hari ini adalah ini, ada kesadaran
antroposentis, kesadaran progresivitas dan kesadaran pluralitas. Kemudian perhatikan triadik-triadik itu dalam proses pemahaman. Jadi besok kalau kamu bikin skripsi dengan pendekatan hermeneutik, objek yang kamu kaji, lihatlah bagian teksnya apa, konteksnya apa, kemudian kontekstualisasimu. Kontekstualisasimu berarti teori yang kamu pakai apa untuk membaca. Itu biasanya pendekatan hermeneutik. Orang Jawa buang tumpeng ke laut. Teksnya apa, konteksnya kenapa kok dia sampai buang tumpeng, nalar dia apa yang dipakai. Nah, terus kamu boleh masuk pakai teorimu sendiri karena kamu reader. Itu kontekstualisasi namanya. Mungkin kamu masuknya pakai ayat, mungkin kamu masuknya pakai teori budaya, teori sosial. Itu sudah kamu. Itu biasanya skripsi dengan perspektif hermeneutik. Oke ya, sudah. Oh iya Mbak. Oke. Alur yang tidak jelas, teks yang tidak terpahami. Pertama, kalau berdasarkan hermeneutik ini, pertama minta tolonglah pada konteksnya. Konteks itu mana tadi? Historical word yang ada behind the text. Jadi siapa sih yang nulis itu? Tujuan tulisan ini apa? Visi yang dibawa oleh tulisan ini apa? Itu akan sangat membantu caramu membaca teks. Kadang-kadang alurnya jelas pun, kalau kamu nggak tegas bener, ini yang nulis siapa dengan visi apa, kadang-kadang kamu salah paham terhadap teks. Itu kalau gayanya hermeneutik. Kalau gayanya semiotik, itu biasanya dilihat penanda dan petandanya. Jadi dilihat ini simbol-simbolnya dari mana, dengan makna apa, referensinya kemana. Itu biasanya orang-orang semiotik. Caranya begitu. Kalau apalagi semiotik, hermeneutik, apalagi ya yang kamu sebut? Kalau eksistensialis beda lagi. Kalau eksistensialis itu kamu sebagai reader, gimana caranya kamu membaca teks agar teks itu menunjang, mendukung eksistensimu, keberadaan dirimu. Itu panjang lagi kalau eksistensialis. Jadi jangan terpaku pada yang tertulis. Itu maunya hermeneutik, maunya semiotik, maunya eksistensial. Kecuali kamu orang sastra yang mungkin pendekatannya cuma gramatikal, itu kamu pontang-panting biasanya. Karena kalau berdasarkan tertulis saja kadang-kadang orang bingung, ini janjane ngomong apa. Kayak orang Jawa Timur itu, ketemu meso, seneng meso, sumpek meso, itu kan tidak karu-karuan begini. Iya kan? Saya bulan apa itu ke Surabaya, main ke teman-teman, diajak ke forum sastra.
ngomongnya tidak karu-karuan. Lomba baca puisi bolak-balik misu. Bahkan ada puisi itu yang judulnya panjang sampai hampir 5 kalimat, isinya cuma 1 kata. Ya, judulnya itu laki-laki ditinggalkan istri, malam-malam dingin, hujan-hujan, banyak angin, banyak katanya. Isinya cok. Judulnya bisa 5 baris, isi puisinya cuma 1 baris. Iya. Itu kan membacanya rodo. Itu kalau nggak ngerti konteksnya mesti kamu aduh itu bingung. Mau jelas. Oke ya. Tapi langkah kita masih panjang Pak. Minggu depan kita akan lihat gimana step-step cara memahami dengan model hermeneutik. Kalau tulisannya memang kacau, nggak bisa dibaca sama sekali, itu alternatifnya 2. Yang nulis nggak jelas, ngawur, atau dia belum bisa nulis. Dan yang kedua mungkin wawasan kita masih terbatas untuk memahami. Mungkin itu dunia satohan orang-orang sufi yang bisa tahu tulisan yang kepolak-balik karuan itu. Itu kayak saya membaca makalah mahasiswa itu kan mesti pikir geleng-geleng terus iki opo nulis opo karepe. Istighfar tiap hari, astagfirullah gitu ya. Oke, saya kira sudah ya, sudah jam 10. Dilanjutkan lagi minggu depan dengan hermeneutika seri kedua. 2 seri aja hermeneutiknya biar kamu gak tambah judek. Saya akhiri sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.